Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Azhara, NPM 211500107, kelas reguler 1 3C. Mata kuliah Teori Akuntansi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Dalam mereview sebuah jurnal dapat kita lihat yang pertama terdapat judul. Judul terletak di bagian atas, yaitu Persepsi Akuntan Pendidik terhadap Konsep Dasar, Pengukuran, dan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan. Yang kedua terdapat nama jurnal. Nama jurnal dapat kita lihat di bagian atas, yaitu Jurnal Akuntansi. Dan yang ketiga terdapat volume dan halaman. Volume dan halaman dapat kita lihat, yaitu volume 9 dan halamannya 34 sampai 53. Tahun dapat kita lihat juga, yaitu tahun 2017. Selanjutnya ada penulis. Nah, penulisnya dapat kita lihat di bawah judul, yaitu Devina Rizky Sari dan Pasca Ika Nugroho. Reviewnya dengan saya sendiri, Wirda Azhara. Tanggal review yaitu 9 Desember 2022. Selanjutnya dalam review jurnal dapat kita lihat terdapat latar belakang. Latar belakang yaitu mengungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan jurnal tersebut. Dapat kita lihat di pendahuluan, latar belakangnya yaitu pencemaran udara, air, dan penurunan fungsi tanah merupakan akibat dari usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh Kusuma Ningtyas tahun 2013. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan supaya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Oleh Nila Sariet al 2014. Isu ini semakin berkembang seiring dengan semakin dibutuhkannya informasi akan aktivitas tanggung jawab sosial suatu entitas, khususnya bagaimana organisasi menanggapi permasalahan atau isu lingkungan hidup. Seiring dengan globalisasi keuangan, ada standar pelaporan keuangan dan standar audit atau pemeriksaan laporan keuangan yang berlaku internasional semakin dibutuhkan. Oleh Satjiarjo tahun 2011. Selanjutnya dalam review jurnal terdapat tujuan penelitian. Dapat kita lihat yaitu tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan persepsi akuntan pendidik terhadap konsep dasar akuntansi lingkungan, pengukuran akuntansi lingkungan, dan pengungkapan akuntansi lingkungan, dan mengetahui pendapat akuntan pendidik khususnya di kota Salatiga, Surakarta, dan Semarang tentang perkembangan dan penetapan standarisasi akuntansi lingkungan di Indonesia, sehingga dapat diketahui langkah-langkah selanjutnya untuk perkembangan standarisasi dan implementasi penerapan akuntansi lingkungan di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan konsep dasar, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi lingkungan dari sudut pandang akuntan pendidik yang bekerja di 3 perguruan tinggi di kota Salatiga, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW, IAIN, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA atau STIE AMA, UNS Surakarta, dan Udinus Semarang. Selanjutnya, dalam review jurnal terdapat permasalahan. Permasalahan itu merupakan rujukan untuk mendapatkan solusi. Nah, dapat dilihat permasalahannya di sini. Oke. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi akademisi guna meningkatkan mutu pembelajaran akuntansi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi lingkungan di masa yang akan datang. Secara praktis dapat mengetahui pendapat akuntan pendidik di Kota Salatiga, Surakarta, dan Semarang mengenai konsep dasar, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi lingkungan di Indonesia saat ini, dan memberikan informasi bagi lembaga atau organisasi terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk menentukan kebijakan dan standarisasi terkait dengan akuntansi lingkungan. Selanjutnya dapat kita lihat dalam review jurnal juga terdapat metodologi penelitian. Di mana sih letaknya?
Dapat kita lihat di jurnalnya, metodologi penelitian kita dapat lihat terdapat di sini ada metodologi penelitian. Apa sih itu metodologi penelitian? Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian, yaitu populasi dari penelitian ini adalah akuntan pendidik yang ada di kota, ada di 3 kota di Provinsi Jawa Tengah. Salatiga berasal dari Universitas Kristen Satwa Wacana, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dan STIE Ahmad Salatiga. Solo berasal dari Universitas 11 Maret, dan Semarang dari Universitas Dian Nuswantoro. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan convenience sampling, di mana peneliti mengambil sampel dari akuntan pendidik yang bersedia mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Selanjutnya, kita dalam review jurnal terdapat hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dapat kita lihat dari sini. Hasil penelitiannya adalah data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur angket yang telah diuji reliabilitasnya, deskripsi, dan operasionalisasi konsep-konsep dalam angket ini dilakukan berdasarkan jawaban kuesioner. Setiap responden dari beberapa universitas di Salatiga, Surakarta, dan Semarang, teknik analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dikumpulkan dengan memaparkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian diberikan penjelasan. Selanjutnya, dalam jurnal ini, dalam review juga terdapat kelebihannya. Maka dalam jurnal ini sudah kita baca, dapat kelebihannya yaitu permodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya dalam review jurnal juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya dapat kita lihat, yaitu yang pertama, tidak semua responden bersedia untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan. Yang kedua, tidak semua kuesioner yang terkumpul dapat digunakan dalam proses pengelolaan data. Yang ketiga, adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner, yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Sudah sampai di situ. Baiklah, sekian dari review jurnal tersebut. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya, mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Saya Wirda Zara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.